Audio Jungle. Halo teman-teman, welcome back to InSpot Interschooler Podcast episode 5. Nah, hari ini dan kali ini saya Jasmine Amirah dari Program Studi Agroekoteknologi angkatan 2023 akan membersamai nih pemateri-pemateri yang tak kalah penting. Ada Kak Tegar dan Kak Steviani. Nah, kedua pemateri ini adalah penerima beasiswa Kemendikbudristek ya, Kak? Iya, benar sekali. Nah, mungkin teman-teman yang nonton sekarang ini pasti sudah tahu lah ya, beasiswa Kemendikbudristek itu sudah banyak yang menjadi peminatnya, kemudian banyak pesaingnya juga. Untuk Kak Tegar dan Kak Steviani boleh memperkenalkan terlebih dahulu? Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya. Kenalin, aku Steviani Yolanda dari Agroekoteknologi angkatan 2022 gitu. Oke, mungkin aku dulu perkenalkan, nama aku Tegar Ramadhani, aku dari program studi Agroekoteknologi angkatan 2023. Oke, baik Kak. Terima kasih sudah memperkenalkan diri Kakak masing-masing. Mungkin teman-teman yang sudah nonton ini pasti sudah mengenal Kakak masing-masing ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Kak mengenai program beasiswa Kemendikbudristek. Juga pertanyaan-pertanyaan saya akan mewakilkan teman-teman yang saat ini sedang menonton. Aku izin tanya nih Kak, ke Kak Tegar dan Kak Steviani. Yang pertama itu motivasi Kakak saat mengapply beasiswa Kemendikbudristek itu bagaimana sih Kak? Apakah ada sesuatu yang membuat Kakak menginspirasi akan mengapply beasiswa tersebut? Oke, mungkin aku bisa jawab terlebih dahulu ya. Oke, kalau motivasi aku tuh, kalau dalam diri aku sendiri tuh ya, paling penting itu untuk bertahan hidup. Nah, kenapa ini kok bisa jadi pertanyaan harus bertahan hidup? Nah, aku sendiri adalah mahasiswa yang benar-benar dapat biaya itu dari diriku sendiri gitu ya. Karena orang tua udah berhenti membiayai aku ketika aku sudah mahasiswa gitu. Tapi mungkin ini jadi tantangan buat aku. Nah, bagaimana aku bisa survive lebih dalam lagi untuk bisa apply beberapa beasiswa. Nah, mungkin rezekiku di beasiswa unggulan ya, dan alhamdulillah aku dapat di beasiswa unggulan, dan itu benar-benar mengcover semua yang ada kebutuhan di diriku gitu, kayak kebutuhan hidup, terus UKT dan lain-lain. Dan ini benar-benar luar biasa ya, emang jalan Allah tuh nggak ada yang salah gitu ya. Jadi Benar-benar. emang luar biasa, jadi aku bisa lanjut kuliah gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi karena untuk bisa mengcover beberapa urusan keluarga, terus juga bisa bertahan hidup ya Kak. Jadi Betul. kenapa nggak ngambil beasiswa tersebut gitu. Terima kasih untuk Kak Tegar jawabannya. Mungkin aku tanya lagi ke Kak Stevi, gimana Kakak bermotivasi ketika meng-apply beasiswa? Baik, oke. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri nggak jauh beda sama Kak Tegar. Nah, di sini aku backgroundnya masuk di Universitas Brawijaya itu jalur mandiri gitu. Nah, hal itu yang memacu aku bahwasanya aku harus meringankan nih beban orang tua untuk membiayaiku dalam perkuliahan kayak Ya, gitu. mungkin karena IP mandiri Ya, mahal uang ya. pangkal yang memang nggak sedikit Iya, yang gitu nggak ya. sedikit, iya sih. Nah, hal itu membuat aku untuk apply beberapa beasiswa, termasuk beasiswa unggulan. Tapi sebelum aku masuk ke beasiswa unggulan, aku juga sudah apply beberapa beasiswa seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Nah, karena kan tadi mempertanyakan motivasi Kak Tegar dan Kak Steviani saat meng-apply beasiswa. Nah, saat meng-apply beasiswa kan prosesnya itu pasti panjang ya Kak. Kita juga butuh beberapa waktu kayak untuk sabar ngurusin apa-apa aja. Mungkin Kak Tegar dan Kak Steviani bisa menceritakan gimana sih prosesnya atau sepanjang apa proses untuk meng-apply beasiswa tersebut. Mungkin dari Kak Steviani terlebih dahulu. Baik, untuk prosesnya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu panjang. Jadi yang pertama itu kita ada seleksi administrasi. Nah, ini yang menjadi tantangan awal nih untuk kita, karena kebanyakan orang mundurnya di seleksi administrasi itu. Nah,
ini perlu digarisbawahi karena seleksi administrasi itu biasanya jaraknya nggak ada 1 minggu dan kita harus menyiapkan berbagai berkas mulai dari misal yang wajib itu seperti KTP, KK dan sebagainya. Nah, di sini ada juga kita harus membuat esai, kemudian juga melampirkan surat rekomendasi dari institusi terkait, misal kita bisa mendapatkan dari rektor, dosen dan sebagainya. Nah, setelah seleksi administrasi, itu nanti akan ada pengumuman untuk seleksi lolos administrasi yang dimana menuju ke wawancara. Nah, kemudian kalau kita udah lolos administrasi, nanti akan dikasih jadwal seperti itu, jadwal untuk melakukan wawancara. Nah, setelah kita mengikuti wawancara, tinggal tunggu hasil dari wawancara itu sendiri. Sebenarnya cukup simple sih, gitu. Tapi mungkin waktunya kali ya agak Ya, yang challenging untuk ya, lebih teman-teman challenging sih biasanya. ya. Iya. Untuk Kak Tegar sendiri apakah sama prosesnya seperti Kak Stevi? Sebenarnya hampir sama tapi ada beda dikit lah. Iya, beda-beda Karena, dikit ya. mungkin aku mention di sini ya untuk pendengar dari podcast ini. Untuk beasiswa unggulan sendiri itu ada 2 kategori ya. Yang pertama itu pegawai Kemendikbud, yang kedua masyarakat berprestasi. Nah, kita itu sebagai mahasiswa yang untuk S1, S2, S3 itu kita daftarnya di masyarakat berprestasi. Tapi di sini benar. yang paling utama mentionnya di sini bisa di-apply untuk maba dan anak semester 3 gitu. Berarti ada kayak tingkatan Betul, gitu ada ya. tingkatan betul. Nah, jadi tapi ini berbeda banget ya kalau untuk persyaratannya adalah satu yang berbeda ya, kayak nilai. Nah, kalau untuk di anak semester 3 itu wajib melampirkan KHS dari semester sebelumnya gitu dan ada minimal IPK-nya kayaknya ya. Iya. Ada sekitar 3,25. 3,25. Nah, itu lumayan besar ya. Jadi emang nanti untuk anak-anak yang semester 3 kalau mau apply beasiswa unggulan, monggo gitu. Kita bener-bener sangat senang kalau anak-anak UB ataupun anak FP itu bisa masuk di beasiswa unggulan gitu. Nah, kemudian sama kayak yang lainnya kayak surat rekomendasi, prestasi, banyak sih. Yang paling utama nih prestasi sama esai sih ya, sama surat rekomendasi. Ini 3 ini yang paling penting. Sama UKBI. Nah, teman-teman di sini kayak tes TOEFL tapi versi bahasa Indonesia. Namanya UKBI. Nah, ini teman-teman wajib apply sebelum lakuin tesnya itu ya, sebelum daftar beasiswa unggulan gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi, Kak. Boleh. Nah, untuk berkasnya itu kita bisa mengisi untuk pengalaman organisasi juga, kemudian karya. Jadi kalau kita aktif di organisasi itu akan dapat nilai plus gitu ya, Kak. Bener. Jadi mention di sini prestasi ini nggak cuman kita ikut lomba gitu, tapi juga kayak tadi organisasi pengalaman aktif, organisasi, pengalaman punya organisasi. buku atau punya apa, nah itu Karya, bisa dimasukin semua. Dan sebenarnya bisa nggak sih kalau semisal BU itu tanpa prestasi? Bisa. Tapi Karena pernah ada. tapi iya. minim banget, mungkin 1:22.000 yang lolos. Oh ya mungkin seperti informasi yang kebanyakan orang tahu itu beasiswa yang kebanyakan itu lebih seperti apa ya Kak, tergantung dengan prestasinya gitu. Ternyata Iya. tapi ada yang nggak tergantung dengan prestasi gitu Betul. ya Kak. Tapi dengan catatan misal anak itu aktif sekali Oh di iya, organisasi, betul. Iya. jadi ketua dan sebagainya gitu. Tapi lebih ke kalau dilihat dari kita yang tahun 2023 ya, itu emang ada, tapi bener-bener kapasitasnya Iya. tuh mungkin lebih sedikit ya daripada yang mungkin dia udah punya prestasi sebelumnya Iya, gitu. seperti lomba-lomba gitu. Sebelum lomba gitu, seperti itu. Oke, mungkin kan itu soal prosesnya ya Kak. Apakah ada di antara proses-proses itu struggle yang mungkin sedikit menyulitkan Kak Tegar dan Kak Stevi gitu? Boleh diceritakan Kak struggle yang seribet itu ketika Kak Stevi dan Kak Tegar itu meng-apply beasiswa? Waktu sih, ya. Waktu Iya, ya Kak, Kenapa iya kenapa waktu? Kita cuman dikasih waktu sekitar 2 minggu. Oh 2 minggu. 2 minggu saja buat prepare itu semua, baik dari esai, tes UKBI. Nah, ini yang paling ribet ini UKBI ya. Kenapa? Karena nggak mungkin kita semisal tes minggu ini 2 hari kemudian keluar, nggak. Jadi minggu depan baru keluar, di Sabtu minggu depannya. Jadi kalau semisal kita nggak ngawali tes UKBI, belum tentu UKBI-nya juga kayak ada slotnya gitu ya. Jadi itu emang ada kapasitas dari setiap hari buat tes UKBI. Nah, ini bener-bener sebenarnya kalau UKBI ini nggak apa-apa sih. Kamu teman-teman di sini yang mau ikut apply BU itu 1 tahun sebelumnya udah punya sertifikat UKBI itu boleh. Karena UKBI itu kayaknya 2 atau 3 tahun ya, atau Iya, malah bisa. 1 tahun, aku juga nggak tahu. Tapi itu kayaknya bisa bertahan
beberapa tahun gitu. Oh, jadi berdasarkan waktu kayak dikejar deadline gitu ya, Betul Kak? banget. Untuk Kak Stevi sendiri? Oke, mungkin kalau dari aku ada cerita tersendiri ya. Karena aku untuk tahu informasi mengenai beasiswa unggulan itu memang agak terlambat. Sekitar Hamin 3 hari aku baru tahu informasinya. Maksudnya Hamin 3 hari penutupan pendaftaran administrasi gitu kan. Nah, jadi aku harus mulai menyiapkan esai, itu aku kebut 1 hari semalam. Terus juga tes UKBI yang katanya orang-orang tuh lama gitu kan. Nah, tapi aku berusaha mencoba jadwalnya dan ternyata masih ada slot gitu, Kak. Betul. Dan kemudian aku baca komen, ternyata kita nggak harus pakai sertifikat Sertifikat. asli Oh, gitu. Jadi ada iya. screenshotan doang ya. Keringanan, Oh, iya, oke, dapat betul. ada keringanan ya gitu Iya, ya, Kak? pakai screenshot ternyata boleh dan alhamdulillah 1 kali tes itu bisa nyampe skor yang diinginkan. Jadi aku langsung bisa apply di situ sama bikin esainya tadi sih yang agak challenging Iya, gitu. mungkin teman-teman yang nonton itu bisa dapat informasi dari Kak Tegar dan Kak Steviani kalau waktu itu adalah emas ya, Kak. Jadi Betul. kita jangan sampai itu menjadi deadliners untuk mengapply beasiswa agar tidak terburu-buru ya, Kak. Oke, Baik. terima kasih atas jawabannya. Mungkin aku langsung ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah pesaing di beasiswa ini tuh terasa berat atau menurut Kakak itu banyak pesaingnya gitu. Jadi sehingga Kakak merasa kayak aku kayaknya nggak cocok deh ke beasiswa ini karena saking banyak yang pesaing nih, Kak, di beasiswa. Mungkin Kak Tegar bisa dulu. Kalau kataku sih gila ya. Gila Why? banget. Gila, Wah. Why? banyak ya, Gila Kak, ya. ya. ha. Karena kita harus bersaing dengan S1, S2 dan S3. Oh iya, jadi kayak Jadi kuotanya itu nggak ada kayak ini S1 berapa, S2 berapa, S3 enggak. Jadi emang bener-bener dari kuota yang diumumkan ya udah itu semuanya. oh S1, jadi S2 nggak satu tingkatan gitu enggak, ya? enggak ada. Oh. Nah, terus kemudian dan peserta kita ya di tahun 2023 itu ada sekitar 22.000 peserta. Wah, banyak banget ya, Kak. Dan yang diterima itu mungkin sekitar 10% atau 2.000-an. Iya, 2000-an. 2000-an. Ya. Jadi itu bener-bener dari seluruh Indonesia, nggak cuma dari UB doang ya gitu ya. Jadi emang seluruh Indonesia tuh bener-bener Apply beasiswa apply. itu ya. Dan saingannya juga yang berprestasi Iya. cuy, Iya, gitu loh. iya, jadi kayak menang-menangan gitu lah ya. Betul. Kak. Jadi emang bener-bener esai itu harus bener-bener Esai ya, Kak. bagus. bener-bener bagus. Wawancara emang bener-bener harus keren, nggak boleh ada something yang problem sedikit miss aja udah wallahu alam udah lah. gagal Ya, itu ya. betul banget gitu. Wah, berarti keren banget ya kalau Kak Stevi sama Kak Tegar ini bisa lolos beasiswa karena sebesar itu loh pesaingnya. Mungkin dari Kak Stevi gimana kalau mengenai pesaing Oke, beasiswa? kalau pesaing mungkin sama ya sama Kak Tegar gitu sendiri. Tapi kalau misal dari tambahan dari aku, pesaing setiap tahunnya itu beda-beda nih. Nah, pada tahun 2022 kemarin tuh yang daftar ada 19.000 dan yang diterima ada 500. Nah, di 2023 ini yang diterima ada sekitar 2.000. 2000-an, Jadi 2000-an. tingkat gitu. Nah, jadi untuk teman-teman itu harus semangat gitu, tetap apa ya, yakin aja Yakin, untuk tetap yakin. daftar karena kuotanya nggak ada yang tahu itu setiap tahunnya, bisa aja ningkat atau mungkin berkurang dan sebagainya gitu. Jadi buat esai itu harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh Iya, hari ya, esai Kak. gitu ya. Pokoknya Karena harus well prepare nah, gitu. saingannya satu Indonesia soalnya gitu. Jadi emang bener-bener ya prepare banget lah gitu. Iya, Sama ini Kak, ada hal yang harus disiapin yaitu relasi dengan dosen nggak sih? Wah, bener. Itu untuk surat rekomendasi karena nggak semudah itu dapetin surat rekomendasi gitu. Bagi yang semester 3 itu dari dosen, tapi kalau untuk maba-maba itu boleh dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah sebelum atau bisa aja dari wali kelas, itu juga boleh. Oh, bisa, Gitu. Jadi surat rekomendasi ini kayak merekomendasikan siswa ini loh bener-bener bagus nih di semester ini sampai semester ini gitu. Berarti kalau semisal maba itu menyangkut sekolah dulu ya, Kak? Betul, masih menyangkut sekolah. Oke, ternyata emang seberat itu ya, Kak, ya persiapannya gitu. Karena kan masih banyak tuh yang berpikir kalau gampang gitu kalau nge-apply beasiswa tinggal ngasih prestasi gitu. Ternyata seberat itu dan pesaingnya dan banyak banget ya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, benefit apa sih yang Kakak dapatkan karena sudah menjadi peraih beasiswa yang pesaingnya tuh sebesar itu gitu. Dari Kak Tegar dulu mungkin bisa dijawab. Oke, untuk benefitnya sendiri ya
aku nggak bisa mention ya berapa total nominalnya ya, karena Iya. emang nanti mungkin kalau teman-teman udah dapat beasiswanya Iya. tahu sendiri gitu ya, Iya, bakal iya. melongo gitu. Kalau menurutku gitu ya, karena beasiswa ini lumayan prestisius gitu. Jadi emang lebih banyak daripada beasiswa-beasiswa lain gitu. Jadi kalau untuk beasiswa ini tuh kita dapat biaya hidup pertama, kemudian UKT. Ini UKT udah full ini, terus kemudian nanti dapat biaya buku. Nah, dapat 3 ini. Terus kemudian ya paling utama relasi nggak sih? Relasinya Relasi. udah seluruh Indonesia juga gitu ya. Nanti bakal juga ada kayak something kayak pembekalan. Nanti kita bakal mungkin kalau tahun ini masih di UB ya, mungkin siapa tahu tahun depan bisa di Jakarta gitu ya. Jadi mungkin lebih ke arah relasi dan biaya komponen hidup tadi gitu. Baik, terima kasih Kak. Untuk Kak Stevi bisa dijawab. Oke, kalau misal benefitnya nih, kan kalau kita menjadi seorang awardee beasiswa itu juga termasuk prestasi ya. Jadi bisa sebagai tambahan untuk branding diri, misal kita mau daftar magang dan sebagainya, itu bisa nunjukin track record kita bahwasanya oh kita pernah jadi awardee beasiswa loh gitu. Nah kemudian untuk segi finance-nya tadi udah di-mention sama Kak Tegar, dan yang paling uniknya untuk UKT itu menyesuaikan gitu. Jadi walaupun ada yang UKT-nya misal up to 15 juta dan sebagainya itu tetap di-cover gitu. Oh, jadi kayak full cover gitu Iya, ya Kak? full cover Enggak UKT-nya. 80% atau 50%, Iya, berarti enggak full semua. cover gitu Iya, ya Kak? iya gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kakak-kakak di sini tuh keren banget. Aku juga terinspirasi loh. Aku pengen cari beasiswa kayak Kak Tegar dan Kak Stevi, dan persiapannya itu cukup banyak kayak Kak, ribet juga ya Kak. Apakah mengganggu juga nggak Kak soal akademik gitu? Jadi kayak ketika mempersiapkan beasiswa itu akademik agak terganggu gitu saat kuliah. Enggak ya. Oke, Enggak kalau juga. nggak tahu enggak, karena udah niat. Nah, Udah niat. teman-teman kalau mau ikut beasiswa utama apa? Niat. Nah, Ya niat. benar itu teman-teman, niat dulu ya Kak. Betul. Kalau nggak ada niat ya gimana Ya mau dapat dong, beasiswa gitu loh ya. nggak Nah, akan betul. jalan juga gitu. Betul banget, betul banget. Baik, udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih ke Kak Stevi dan Kak Tegar, dan bener-bener sangat menginspirasi juga jawaban-jawaban dari Kakak yang awalnya aku sebenarnya nggak tahu, aku sendiri tuh nggak tahu seberat itu meng-apply beasiswa itu, dan ternyata jadi tahu karena ilmu-ilmu yang Kak Tegar dan Kak Stevi sampaikan di episode podcast kali ini. Nah, aku izin izin menyampaikan kalau beasiswa ini juga bisa menginspirasi teman-teman sekalian ya, karena kita bakal ada status kalau kita ini sebagai beasiswa awardee gitu. Terus juga bisa menjadi pengalaman terbaik lah selama kita berakademik. Nah, untuk Kak Tegar dan Kak Stevi bisa memberikan closing statement-nya ke teman-teman. Mungkin terlebih dahulu dari Kak Tegar. Oke, aku buat mention ke teman-teman semua terkait maba-maba yang mau masuk nih ya di 2024 gitu. Sebenarnya sih kalau dari aku sendiri banyak beasiswa teman-teman gitu ya. Jadi emang teman-teman tinggal apply saja, dan bagaimana caranya teman-teman bisa mensikapi bagaimana caranya kita bisa dapat atau kita punya strategi. Karena kalau di beasiswa unggulan sendiri itu kan emang bener-bener banyak ya. Jadi emang ada strategi khususnya. Nah, strategi khususnya nih mungkin lebih ke bagaimana kita mempersiapkan semua registrasinya atau administrasinya secara umum lengkap, gak ada celah sedikit pun untuk bisa nggak lolos nih gitu. Karena dari awal aja udah di-cut gitu ya. Udah di awal kan ada 2 tahapan nih. Iya. Nah, di awal tuh udah cut kalau misal administrasinya 1 aja nggak dipenuhi. Nah, kayak PKM lah, harus tertib. Harus Nah, tertib, PKM. kalau PKM kan kayak format salah sedikit udah buang gitu ya. Iya. Nah, sama kayak BU juga. Jadi bener-bener sesuai dengan format yang diminta apa aja gitu. Bener sih, Kalau Kak. dari aku sih semangat terus berkarya dan Benar itu, semangat terus berkarya. mencari beasiswa ya, utamanya buat biaya hidup, dan teman-teman di sana kita bisa. Mungkin itu aja sih dari aku, dan semangat untuk generasi unggul Mas 2045. Nah, terima kasih Kak Tegar untuk closing statement-nya. Mungkin dari Kak Stevi ada closing statement yang disampaikan. Oke, mungkin kalau dari aku sebenarnya cukup simple. Teman-teman jangan takut gagal gitu. Benar, Karena benar. dalam apply beasiswa itu pasti banyaklah kegagalan yang kita temui. Nah, para awardee beasiswa nih kayak misal
kita atau mungkin ada award di beasiswa yang dari luar negeri kayak kakak-kakak S2, coba dilihat lagi, digali lagi ceritanya. Pasti mereka juga udah mengalami beberapa kegagalan sebelumnya sebelum mereka dapat beasiswa itu. Nah, makanya tetap semangat aja dan jangan pernah takut untuk gagal. Percaya pada prosesnya gitu aja. Benar, Kak. Dan kalau dari aku sendiri, aku ada satu kalimat yang Boleh. itu sangat apa ya, kayak aku pegang di mana-mana ketika mengikuti lomba dan sebagainya. Itu adalah kayak the thing about dreams is that they don't always come true the first time. So we have to try again and there is life. Jadi di sini adalah again and again. Jadi coba lagi dan lagi gitu. Benar, Nggak Kak. cuma satu kali gitu. Jadi aku Baik. cukup itu sih. Baik, terima kasih atas closing statementnya Kak Stevi. Benar-benar informatif banget ya, informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Tegar dan Kak Stevi. Aku juga sangat berterima kasih Kak Tegar dan Kak Stevi sudah menjadi partisipasi dalam perjalanan interschooler podcast pada episode kali ini. Nah, sebelum penutupan, mungkin kita bisa jargon dulu kali ya, Kak. Nah, ada nih jargon interschooler sendiri, yaitu raih peluang, ciptakan masa depan yang gemilang. Oke. Raih peluang gimana Oke, nih? aku ulang Kak Oke. ya. Raih peluang, Raih peluang. ciptakan masa Ciptakan, depan yang ya. gemilang. Oke, raih peluang. peluang. Raih peluang, Ciptakan ciptakan masa depan yang yang gemilang. gemilang. Iya, Kak. Bener ya. Oke. Oke. Oke, jadi aku nanti bilang interschooler 2024 ya, kakak bisa ngikutin raih peluang ciptakan masa depan yang gemilang. Oke. 1, 2, 3. Interschooler 2024 Raih peluang, Ciptakan masa depan yang gemilang. Baik. Terima kasih Kak Tegar dan Kak kasih. Stevi. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Terima kasih Amin. sudah menginspirasi kita semua dan teman-teman yang nonton pada episode kali ini. Terima kasih banyak. Audio Jungle.